Banjir Darah di Borobudur Jilid 14. Pedukuhan yang dijadikan sarang oleh gerombolan serigala hitam terletak di sebelah barat pantai Kali Serang. Serang itu merupakan sebuah perkampungan yang cukup besar dan ramai. Seluruh penduduk di situ telah menjadi pemeluk agama baru yang dibawa oleh Begawan Sidakalagana, yaitu agama Batari Durga. Kehidupan Begawan itu beserta semua anak buahnya, yaitu yang merupakan pasukan serigala hitam, semuanya dijamin oleh para penduduk yang hidup sebagai petani dan nelayan. Penganut agama baru ini telah berkembang biak dan kini kampung itu menjadi makin besar karena orang-orang dari lain pedukuhan banyak pula yang datang menjadi pengikut Begawan Sidakalagana. Karena pengaruh sihir dan tenung yang disebarkan oleh pendeta itu kepada penduduk yang bodoh dan tahayul, maka mereka itu tidak merasa betapa miskin keadaan mereka. Hampir sebagian besar penghasilan mereka diberikan kepada pendeta itu belaka. Mereka menganggap Begawan Sidakalagana sebagai seorang dewa kalon, yaitu seorang dewata yang menjelma menjadi manusia. Mereka percaya ketika pendeta itu menyatakan bahwa Begawan Sidakalagana sesungguhnya adalah Sang Hyang Siwa sendiri. Dan sebagaimana telah diketahui oleh umum, pada waktu itu Batari Durga adalah sakti atau istri daripada Sang Hyang Siwa. Di tengah-tengah perkampungan itu, dekat sekali dengan pantai Kali Serang di bagian menikung, oleh Begawan Sidakalagana dibangun sebuah candi yang amat luas. Sebetulnya bukan merupakan bangunan candi yang utuh, akan tetapi tepat disebut kelompok tempat pemujaan yang dijadikan pula tempat tinggalnya. Tempat ini dikelilingi oleh pagar bata yang tinggi, merupakan tempat tertutup. Tidak saja pagar batu itu tinggi, akan tetapi juga pada tiap sudut dipasangi tempat penjagaan sehingga hampir merupakan sebuah benteng. Hanya ada 2 buah pintu pada pagar batu itu, yaitu pintu gerbang besar yang berada di depan dan sebuah pintu kecil di bagian belakang, yaitu yang menghadapi sungai. Tidak sembarangan orang dapat memasuki pintu gerbang itu, kecuali pada waktu-waktu tertentu, yaitu pada waktu diadakan pemujaan di dalam candi yang terletak di tengah-tengah kelompok bangunan yang dikurung pagar batu itu. Pada waktu diumumkan saat pemujaan, maka pintu gerbang itu dibuka, dan orang-orang kampung diperkenankan masuk ke dalam untuk melakukan pemujaan secara berbarengan di tempat yang telah disediakan. Keadaan di dalam lingkungan pagar bata sungguh amat luar biasa. Pertama-tama, di sebelah dalam pagar terdapat rumah-rumah petak kecil yang berjajar, dan disinilah para anak buah serigala hitam tinggal. Mereka ini tidak saja bertugas sebagai pasukan yang melindungi agama Sang Batari yang agung, akan tetapi juga sebagai penjaga benteng dan sebagai murid-murid Begawan Sidakalagana. Anak buah pasukan serigala hitam yang kesemuanya berjumlah 39 orang ini hidup membujang dan tidak beristri, karena beristri merupakan pantangan besar bagi seorang murid Sang Begawan. Di tengah-tengah lingkungan rumah-rumah para muridnya itu
terdapatlah apa yang disebut candi, yang sebenarnya merupakan istana tempat tinggal Begawan Siddakalagana. Sebuah bangunan yang amat besar dan megah, yang dihiasi dengan patung-patung wanita yang amat indah buatannya. Bangunan ini mempunyai bagian-bagian terpisah. Ada bagian yang disebut ruang pemujaan, di mana terdapat sebuah patung Sang Batari Durga yang disembah-sembah. Ada pula bagian kesenian, di mana seringkali diadakan tari-tarian yang katanya untuk menghibur hati Sang Batari dan suaminya, yaitu pendeta itu. Ada ruangan tempat pembuatan patung-patung di mana bekerja ahli-ahli pahat yang amat pandai. Ahli-ahli sebagian besar adalah hasil penculikan dari daerah Mataram dan Sailendra. Yang paling hebat adalah kamar tempat Sang Begawan Siddakalagana, sebuah kamar besar dan penuh dengan patung-patung indah sekali. Kecuali pada waktu-waktu tertentu, semua bagian di dalam bangunan besar ini, terutama sekali kamar dari Sang Batari dan suaminya, amat dirahasiakan dan tak seorang pun, termasuk para anggota Serigala Hitam, diperbolehkan memasukinya. Kalau ada orang luar masuk ke dalam perkampungan di pinggir Kali Serang itu, ia akan merasa amat terheran-heran karena tidak melihat adanya gadis-gadis muda yang cantik. Yang ada hanya beberapa orang gadis saja. Akan tetapi mereka itu bermuka buruk atau bercacat. Akan tetapi kalau sudah diberitahu, mengertilah dia bahwa semua yang berwajah lumayan dan bersih diharuskan menjadi pelayan dari Sang Mahabatari. Akan terheranlah orang apabila ia masuk ke dalam bangunan besar itu, karena disitulah semua wanita itu berada. Tidak kurang dari 40 orang gadis muda mendiami bangunan itu, melakukan pekerjaan sebagai pelayan, dan tempat itu merupakan sebuah penampungan anak-anak dara atau semacam dari seorang pangeran atau raja. Orang luar, termasuk juga para anggota Serigala Hitam, tidak boleh mengadakan hubungan dengan para pelayan Sang Batari ini. Hanya pada saat Sang Batari mengadakan pesta, di mana diadakan tari-tarian diiringi oleh gamelan, barulah orang luar dapat melihat dan berhubungan dengan mereka itu. Dengan demikian, maka penghuni bangunan besar yang penuh dengan patung-patung indah itu hanyalah Begawan Siddakalagana sendiri bersama 40 orang dara jelita itu. Ketika Begawan Siddakalagana dan rombongannya memasuki kampung halamannya, membawa Candra Dewi yang cantik jelita, mereka disambut dengan girang oleh penduduk. Tentu saja mereka tidak mengira bahwa Candra Dewi dibawa dengan paksa atau diculik, dan mengira bahwa Sang Mahabatari telah memilih seorang pelayan baru. Dan ini berarti bahwa malam nanti akan diadakan pesta keramaian. Pesta inilah yang merupakan daya penarik bagi para pemeluk agama baru ini. Karena di dalam pesta ini, Begawan Siddakalagana sengaja membuka kesempatan kepada semua orang untuk mengumbar hawa nafsu, membiarkan iblis merajalela dan menguasai perasaan dan iman. Sehingga di dalam pesta pora ini terjadilah hal-hal yang amat mengerikan. Malam itu Sang Purnama menyinari permukaan bumi sepenuhnya.
Kalau di lain tempat bulan mendatangkan cahaya indah dan mengusir semua kengerian malam gelap, adalah di tepi sungai Serang itu bahkan mendatangkan hawa dingin yang menyeramkan. Cahaya bulan yang keemasan itu seakan-akan menambah daya hidup dari para setan dan iblis di daerah itu, menimbulkan suara-suara yang aneh dan menyeramkan. Dan tiap bayangan disinari bulan merupakan bentuk raksasa yang dahsyat. Keadaan sunyi sepi, kecuali dari arah benteng di pedusunan itu, di mana sang begawan Sidakalagana sedang mengadakan pesta, dan dari sanalah datangnya bunyi-bunyian gamelan yang ganjil pula. Memang begawan Sidakalagana selain membawa agamanya dan tari-tarian dan gamelan dari negerinya, gamelan dan tari-tarian yang biasanya di tanah Hindu diadakan untuk memuja Dewi Ular, gamelan itu terdiri daripada bunyi-bunyian yang melengking, keluar dari 3 batang suling, bentuknya ular, diiringi oleh suara gendang yang dari jauh terdengar seperti suara air dipukul. Dusun itu nampak sunyi, karena semua penghuninya tidak melewatkan kesempatan itu untuk datang mengunjungi pesta Sang Batari Durga yang diadakan semeriah-meriahnya di ruang seni sebelah kiri bangunan besar itu. Air Kali Serang mengalir perlahan, tidak memperdulikan semua peristiwa itu, mengalir terus menuju ke utara dengan tenangnya. Sebuah getek, yakni perahu terbuat dari bambu yang diikat berjajar, bergerak perlahan terbawa oleh aliran air sungai menuju ke dusun itu. 2 orang muda berdiri di atas getek sambil menggerakkan dayung dari bambu pula. Mereka ini bukan lain adalah Indrayana dan Pancapana yang mengikuti perjalanan rombongan begawan Sidakalagana yang membawa lari Candra Dewi. Setelah dekat dengan pedusunan itu, mereka lalu mempergunakan jalan air karena lebih aman dan mudah memasuki dusun dari sungai daripada mengambil jalan darat. Mereka bermaksud memasuki dusun itu secara diam-diam agar dapat menyergap dan menolong kawan mereka dengan tiba-tiba dari dalam dusun. Ketika mereka telah tiba di dekat dusun, Indrayana melihat benda-benda terapung di atas air yang amat menarik hatinya. Sinar bulan tidak begitu terang, akan tetapi cukup menyinari benda-benda itu, nampak seperti bertangan dan berkaki. Kakang Mas Pancapana, lihat, apakah yang terapung-apung itu? Pancapana memandang dengan penuh perhatian, seperti tubuh manusia, serunya. Mari kita dayung getek ke sana. Kedua orang itu meluncur cepat ke arah benda-benda terapung itu. Setelah dekat, mereka memandang penuh perhatian. Ya jagat Dewa Batara, tiba-tiba Pancapana menyebut nama Dewata dan mukanya berubah pucat. Juga Indrayana berdiri terkesima bagaikan berubah menjadi patung. Ternyata bahwa benda-benda terapung itu benar-benar adalah tubuh 3 orang anak kecil yang telah menjadi mayat. Indrayana dapat menguasai perasaannya lebih dahulu, dan ia lalu mengulur tangan menjangkau sebuah daripada 3 mayat itu dan mengangkatnya ke atas getek. Meremang bulu tengkuk mereka ketika menyaksikan keadaan mayat anak kecil itu. Ternyata bahwa mayat itu terluka pada bagian dadanya. Bukan luka sembarangan, akan tetapi agaknya dada itu memang dibuka dengan sebuah pisau tajam
Dan ternyata bahwa isi dada anak itu telah dikosongkan orang. Agaknya jantung anak itu telah dicabut dari dalam. Gusti yang Maha Agung, seru Indrayana. Iblis manakah yang sanggup melakukan kekejaman seperti ini? Pancapana dan Indrayana saling pandang dan menduga-duga, akan tetapi tidak dapat menemukan jawabannya. Mari kita angkat dan mengubur ketiganya dengan baik-baik, kata Pancapana. Indrayana setuju, dan mereka lalu berusaha mengambil 2 mayat lainnya yang masih mengambang di atas air. Akan tetapi, pada saat itu air kali tergoncang hebat dan busa air memercik keras. Kepala seekor buaya besar tersembul di permukaan air dan menyambar ke arah mayat anak kecil itu. Kurang ajar, seru Pancapana marah. Dan secepat kilat pemuda perkasa itu telah mengambil gandewanya, menjebret 2 batang anak panah, meluncur cepat dan dengan cepat sekali menancap pada kedua mata buaya itu. Bagus sekali Kakang Mas Pancapana. Indrayana memuji sambil tersenyum memandang binatang yang kini berenang dengan liar di dalam air, memukul-mukul ekornya dan menggeliat-geliat. Air sungai menjadi hitam di bawah sinar bulan, tanda bahwa air itu telah bercampur dengan darah yang keluar dari sepasang mata buaya itu. Tak lama kemudian, tampaklah tubuh buaya yang besar itu mengambang dengan perutnya ke atas. Perut itu keputih-putihan, berbeda dengan punggungnya yang hitam dan kasar. Indrayana dan Pancapana lalu mengangkat 2 mayat anak kecil tadi ke atas getek. Tiba-tiba air bergelombang makin besar dan kini tersembullah kepala belasan ekor buaya yang besar-besar. Bukan main kagetnya Indrayana melihat hal ini. Menghadapi seekor, 2 ekor saja masih terlawan oleh mereka. Akan tetapi belasan ekor binatang buas ini benar-benar merupakan bahaya maut. Sekali saja ekor mereka yang kuat itu memukul getek, mereka akan terguling di dalam air dan akan tewas. Dimas Indrayana, cepat dayung getek ke tepi, seru Pancapana. Mereka lalu mengerahkan tenaga dan mendayung getek itu ke pinggir, dikejar oleh barisan buaya itu. Setelah berada dekat tepi, Indrayana dan Pancapana melompat ke darat sambil memandang 3 mayat anak-anak itu. Mereka berdiri memandang ke air sambil menggeleng-gelengkan kepala. Berbahaya sekali, kata Indrayana. Mereka betapa dengan buasnya buaya-buaya itu menyambar getek. Terjadi pergulatan sebentar ketika binatang-binatang itu memperebutkan getek yang sudah kosong, dan tak lama kemudian getek itu menjadi hancur lebur. Pecahan-pecahan bambu terapung dan terbawa oleh air. Setelah melampiaskan amarah mereka kepada getek kosong itu, buaya-buaya itu lalu menyelam kembali dan lenyap dari pandangan mata. Juga buaya yang telah tewas karena 2 batang anak panah Pancapana tadi tak nampak lagi. Agaknya diseret ke dasar sungai oleh kawan-kawannya. Sungguh ajaib, kata Pancapana. Selama kita naik getek, tak pernah melihat seekor pun buaya. Akan tetapi, mengapa di tempat ini terdapat begitu banyak buaya? Indrayana menengok ke belakang, ke arah suara gamelan terdengar. Tidak aneh, Kang Mas, karena di sini termasuk daerah yang dikuasai oleh pengaruh Begawan Sidakalagana. Siapa tahu kalau buaya-buaya tadi adalah anak buahnya pula.
Mereka lalu menggali tanah di tepi sungai dan mengubur 3 mayat anak kecil tadi. Ternyata bahwa ketiganya telah lenyap isi dadanya, dan melihat betapa kulit dadanya yang membengkak itu masih ada tanda-tanda darah. Maka mereka dapat menduga bahwa peristiwa keji itu terjadi belum lama.